Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayuni Pasari. Kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab statistika. Nah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai penyajian data pada statistika. Tanpa berlama-lama, supaya kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kalian pasti sudah sering mendengar istilah statistik dan statistika. Tapi tahu nggak sih, kalau istilah tersebut ternyata memiliki arti yang berbeda. Apa sih perbedaannya? Nah, sekarang coba kalian simak. Jadi, statistik itu adalah kumpulan data, angka, dan informasi. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data dan angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi, statistik dan statistika adalah hal yang berbeda. Perbedaannya cukup terlihat sekali ya, apa itu statistik dan statistika. Paham ya? Dalam statistika, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah populasi dan sampel. Lalu, apa sih populasi dan sampel itu? Populasi adalah himpunan semua objek yang diteliti. Contohnya saja, misalkan kalian ingin meneliti sesuatu. Nah, dari penelitian tersebut memiliki anggota populasi yaitu 10. Mungkin kalian bisa ya meneliti ke 10 anggota tersebut. Tapi bagaimana jika anggota dari populasi tersebut ada 100? Atau bahkan anggota dari populasi tersebut ada 1000? Pasti kalau kita meneliti satu-satu dari semua anggota populasi tersebut, tentu tidak akan efisien karena membutuhkan waktu yang banyak, biaya yang banyak, dan bahkan tenaga yang banyak. Jadi, supaya penelitian tersebut lebih efektif, kalian dapat mengambil beberapa anggota dari populasi tersebut. Nah, beberapa anggota dari populasi tersebut itu dinamakan dengan sampel. Yang jelas, sampel itu harus representatif atau mewakili dan homogen terhadap populasi tersebut. Contohnya begini, misalkan kalian ingin meneliti penelitian dengan judul pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa SMP Mahardika. Coba kalian tentukan sampel populasi dan sampelnya. Ada yang bisa? Oke, kita bahas ya. Jadi pada judul penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa SMP Mahardika. Karena populasi adalah himpunan semua objek yang diteliti. Di sini objek yang diteliti adalah siswa SMP Mahardika. Jadi populasinya adalah seluruh siswa SMP Mahardika. Lalu apa sampelnya? Karena di sini sampelnya adalah bagian dari populasi, maka katakanlah kita akan meneliti cukup 60 siswa SMP Mahardika. Jadi misalkan di sini jumlah siswa SMP Mahardika ada 400 orang. Tidak, kalau tadi seperti yang saya katakan bahwa tidak efisien jika kita meneliti 400 anggota tersebut, 400 siswa tersebut. Makanya kita cukup ambil 60 siswa dari beberapa kelas di SMP Mahardika. Seperti itu. Contoh gampangnya juga, misalkan ada sayur sop. Nah, kalau kalian sepanci sayur sop, jika kalian disuruh menyicipi apakah ini kurang asin atau kurang manis atau gimana, kalian tidak mungkin kan mencicipinya satu panci itu juga. Kalian cukup aja ambil sampelnya, itu cukup 1 sendok dari sayur sop tersebut. Nah, itu juga namanya sampel. Paham ya? Nah, sekarang kita ke materi utama pada video kali ini, yaitu penyajian data pada statistika. Nah, penyajian data yang akan dibahas pada video ini adalah penyajian data dengan diagram batang, dengan diagram garis, dan dengan diagram lingkaran. Langsung saja kita ke contoh soalnya.
Diketahui data tinggi badan siswa kelas 7A adalah sebagai berikut. Dalam satuan cm ya tinggi badannya, yaitu 139 cm, 137 cm, 135 cm, sampai 136 cm. Nah, data tersebut akan kita buat dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk membuat diagram-diagram tersebut, lebih dahulu kalian buat tabelnya, yaitu untuk memudahkan kalian untuk membuat diagram-diagram tersebut. Kita buat dulu tabelnya. Nah, untuk membuat tabel, kalian jangan lupa menuliskan komponen judul, yaitu judulnya tabel tinggi badan siswa kelas 7A. Lalu kalian buat dua kolom, yaitu tinggi badan siswa dalam satuan cm dan banyak siswanya. Kita lihat paling kecil ini tinggi badannya berapa ini? 135 cm. Jadi berarti 135. Lalu ada 136, ada 137, 138, 139. 140 nggak ada ya. Berarti terakhir 139. Lalu kita hitung yang memiliki tinggi 135 cm ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 siswa. Kita hitung juga 136 ada berapa? Ada 6. Dan seterusnya sampai tinggi badan 139 ada 4. Lalu pada baris terakhir dituliskan jumlah siswanya. Kita jumlahkan nih 5 tambah 6 tambah 10 tambah 5 tambah 4, yaitu 30. Kita cocokkan dengan banyak datanya. Ini ada berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, betul ya, di sini ada 30 dan ini jumlah siswanya juga ada 30. Jadi sudah sesuai antara tabel dan datanya. Lalu dari tabel ini dapat kita buat diagram yang kita mau. Nah, yang pertama diagram batang. Untuk diagram batang ini jangan lupa kalian tuliskan judulnya, yaitu diagram batang tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, ini mirip-mirip dengan diagram kartesius ya, dengan bidang kartesius. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X ini dituliskan tinggi badan siswa, yaitu 135, 136, 137, 138, dan 139. Lalu untuk sumbu Y ini nanti untuk banyak siswa, saya tuliskan misalkan 1 sampai 10. Sesuai banyak data ini ya. Nah, di sini kita lihat yang memiliki tinggi badan 135 cm ada 5 orang. Jadi kita gambar sampai 5 ini. Nah, kita gambar. 136 ada 6 orang. Jadi kita gambar sampai 6 nih, sumbunya 6. 137 ada 10 orang. Jadi kita gambar sampai Y-nya yaitu 10. Dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, dari diagram batang ini, dari tabel ini, ternyata bisa kita lihat bahwa siswa kelas 7A itu paling banyak tinggi badannya yaitu 137 cm. Jumlahnya ada 10 siswa. Nah, paling sedikit ternyata ini berapa ini? Tinggi 139 cm dengan jumlah 4 siswa. Nah, kita lanjut untuk membuat diagram garis. Sama sih sebenarnya diagram garis. Di sini jangan lupa kalian tuliskan judulnya, diagram garis tinggi badan siswa kelas 7A. Lalu juga ada dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X untuk tinggi badan dalam centimeter dan sumbu Y untuk banyak siswa. Sama nih 135 ada berapa orang? 5 orang, 175. 136 ada 6 orang, berarti kasih titik di 6. 137 ada 10 orang, berarti kasih titik di 10. Lalu tinggal kita garis-garis. Nah, makanya ini dinamakan dengan diagram
garis. Paham ya untuk diagram batang dan diagram garis? Bisa kita lanjutkan ke diagram lingkaran. Yang terakhir adalah diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran ini memang dibutuhkan sedikit rumus, tapi mudah kok, jadi tenang aja. Nah, rumusnya ada dua. Yang pertama adalah rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat, yaitu besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data kali 360. Frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyak data setiap kelas. Contohnya, frekuensi tinggi badan 135 cm, yaitu 5. Frekuensi tinggi badan 137 cm, yaitu 10. Frekuensi tinggi badan 139 cm, yaitu 4. Jumlah data itu berarti total banyaknya data tersebut. Atau di sini yaitu jumlah siswanya. Ada berapa? 30. Berarti kalau data ini kita buat diagram lingkaran dengan rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat, berarti menjadi seperti ini. Nah, jadi sebelum kalian membuat diagram ini, diagram lingkaran ini, kalian hitung dulu satu-satu nih dari masing-masing ini. Nah, contohnya, besar sudut tinggi 135 cm. Berarti rumusnya frekuensi tinggi 135 cm per jumlah data kali 360. Frekuensi tinggi 135 cm ada berapa? 5. Jadi 5 per jumlah data atau jumlah siswa yaitu 30. 5 per 30 kali 360 yaitu 60 derajat. Jadi nanti kalian gambarkan untuk tinggi 135 cm yaitu 60 derajat. Lalu kalian hitung sampai yang terakhir itu besar sudut tinggi 139 cm. Berarti frekuensi tinggi 139 cm per jumlah data kali 360. Berapa itu frekuensinya? 4 per jumlah datanya atau jumlah siswa 30 kali 360. Hasilnya yaitu 48 derajat. Jadi nanti untuk yang tingginya 139 cm, besar sudutnya adalah 48 derajat. Nah, kalian membuat besar masing-masing besar sudut ini dengan menggunakan kusur derajat supaya lebih presisi. Nah, rumus yang kedua yaitu rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Rumusnya hampir sama, hanya di sini dia dikalikan 100%. Kalau dalam derajat dia dikali 360 derajat, kalau dalam persen berarti dikali 100%. Nanti akan berbentuk seperti ini. Jadi sama saja sih sebenarnya, cuman yang tadi itu bentuknya derajat, yang ini bentuknya persen. Sama, sebelum kalian membuat diagram lingkaran ini, kalian hitung dulu besar persen tinggi 135 cm berapa. Kalian hitung sampai yang terakhir besar persen tinggi 139 cm berapa kalian hitung. Nah, baru nanti bisa dibuat diagram lingkarannya seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai penyajian data pada statistika. Semoga dengan menyimak video ini saya menjadi paham dan menjadi lebih paham. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.